Destination and Investment Promotion Center, SUMED, mempersatukan segala kekuatan potensial, sumber daya manusia, sumber daya alam, posisi strategis, kondisi geografis, religi, kultur, dan historis untuk keadilan dan kemakmuran rakyat di Sumatera. Bagi Anda para traveler, banyak pilihan destinasi wisata di Provinsi Riau. Salah satunya adalah air terjun Guruh Gemurai yang berada di Desa Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Dari pusat kota Kuansing, berjarak sekitar 30 km menuju arah Kiliran Jauh yang berbatasan dengan Sumatera Barat. Dari Pekanbaru, menempuh perjalanan lebih kurang 4 jam menggunakan kendaraan roda 4. Air terjun tersebut berada sekitar 3 km dari pinggir jalan lintas Kuansing Kiliran Jauh. Air terjun Guruh Gemurai begitu memesona dan menjadi magnet bagi wisatawan. Ada 7 tingkat air terjun Guruh Gemurai dengan ketinggian yang berbeda-beda. Wisatawan lebih banyak menghabiskan waktu di tingkat pertama. Selain bentuknya yang memesona, bagian bawahnya terdapat seperti kolam renang. Pada bagian kiri kanan air terjun terdapat bebatuan dan hutan yang masih alami. Udara terasa begitu sejuk dan begitu nyaman. Akan tetapi, perilaku pengunjung masih menjadi catatan, seperti membuang sampah sembarangan meskipun sudah tersedia tempat pembuangan. Untuk menuju bagian bawah air terjun, pihak pengelola membuat tangga beton agar akses menuju lokasi biar lebih aman. Pengunjung harus berhati-hati karena tangganya cukup curam. Kemudian, untuk mencapai tingkat air terjun lainnya, para pengunjung bisa berjalan meniti tangga di pinggir bebatuan. Namun, tidak semua tingkatan air terjun yang bisa dijangkau karena akses menuju ke dasar belum terkelola seluruhnya. Ada juga beberapa pengunjung yang nekat menuju ke bawah dengan memilih jalan yang aman. Suasana Ulu Kasok di pinggiran Waduk Koto Panjang amat sepi. Waduk itu ramai bila akhir pekan saja. Saat hari kerja, wisatawan yang berkunjung bisa dihitung dengan jari. Saat ini, jalan menuju puncak Ulu Kasok sekira 500 meter belum diaspal.
Undakan tangga juga masih berupa tanah, hanya pagar warna-warni yang menjadi penghias ulu kasok. Sebelum berubah menjadi danau, kawasan Ulu Kasok adalah perkampungan. Namun pada tahun 1991 terdapat proyek listrik tenaga air atau PLTA yang memerlukan danau buatan yang airnya digunakan untuk menggerakkan turbin. Kemudian desa Ulu Kasok ditenggelamkan dan penduduknya dievakuasi. Pulau-pulau yang tampak di danau itu dulunya merupakan pebukitan yang mengelilingi desa. Bila wisatawan bertandang ke Danau Koto Panjang, mereka bisa menikmati air terjun, wisata pulau, dan puncak Ulu Kasok. Untuk menikmati lanskap danau, wisatawan harus mendaki bukit setinggi 500 meter. Namun sesampai di puncak, segala kelelahan itu terbayar lunas. Salah satu destinasi terkenal di Riau adalah objek wisata Candi Muara Takus. Candi ini memiliki bentuk yang unik karena stupanya dipenuhi dengan ornamen sebuah roda dan kepala singa. Candi ini juga menjadi satu-satunya yang berdiri di Riau. Walaupun begitu, objek wisata Candi Muara Takus terkenal di kalangan wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Untuk menuju ke lokasi yang terletak di Desa Muara Takus, Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, harus menempuh perjalanan sekitar 135 km dari kota Pekanbaru. Perjalanan tersebut bisa memakan waktu hingga 3 jam lamanya. Selain itu, objek wisata Candi Muara Takus juga dekat dari pinggir Sungai Kampar, yakni sekitar 2,5 km dari pusat Desa Muara Takus. Masjid Agung Islamic Center di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, jadi masjid terbaik di Indonesia untuk tahun 2015. Di antara 509 masjid di 33 provinsi, prestasi diraih oleh Masjid Agung Madani Rohul sebagai Masjid Agung Percontohan Paripurna sudah meliputi penilaian kategori Idara, Imarah, dan Riayah. Berdasarkan keputusan Dewan Penilaian Masjid Agung Percontohan nomor 01-DPM-MA-11-2015 tentang penetapan Masjid Agung Percontohan tingkat nasional tahun 2015, tim panitia yang diketuai Profesor Dr. Haji Ahmad Satori, Masjid Agung Rohul menjadi peraih terbaik dari kategori Masjid Agung Percontohan Paripurna di Indonesia dengan nilai 90,28. Di posisi kedua ditempati Masjid Baitur Rahman Provinsi Jawa Timur dengan nilai 88,77 dan posisi ketiga ditempati Masjid Dr. Wahidin 8 di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kategori Masjid Agung Percontohan Idarah atau Administrasi, juara pertama ditempati Masjid Sindereng, Rampang, Sulawesi Selatan, disusul Masjid Nurul Falah, Sulawesi Barat, dan Masjid Baitul Hikmah, Kalimantan Timur. Bagi Anda yang ingin berwisata religi di Riau, Masjid Agung Islamic Center bisa jadi pilihan keluarga Anda. Saat menyebut kota Rengat, maka yang selalu identik dikenal orang adalah Danau Raja. Sebuah ikon wisata Rengat yang sudah bertaraf nasional adalah Danau Raja. Menemukan danau ini sangat mudah sebab lokasinya berada tepat di tepi jalan utama gerbang kota Rengat. Danau Raja merupakan sebuah danau yang terbentang di tepi jalan raya kota Rengat. Diameternya kira-kira 200 meter. Danau ini bila dilihat dari udara memiliki bentuk bundar tidak beraturan. Meskipun terbilang kecil, danau ini memiliki sejarah dan cerita-cerita yang menarik untuk diungkap. Fakta unik tentang Danau Raja yang perlu Anda ketahui sekilas melihat danau ini tak ada yang istimewa, hanya semacam sumber air besar yang terbentang di tepi kota. Tetapi ternyata ada hal-hal menarik yang membuat danau ini akhirnya dikenal sebagai destinasi wisata. Simbol peradaban kerajaan Indragiri, Danau Raja dikenal sebagai danau pemandian untuk putri dan anggota kerajaan Indragiri pada masanya. Dengan kondisi lingkungan danau yang asri, danau ini menjadi tempat perkumpulan putri dan raja. Itulah salah satu sebab mengapa danau ini disebut Danau Raja. Memiliki volume air yang tetap, hal unik selanjutnya yang penting Anda ketahui tentang danau ini adalah volume debit air yang selalu tetap. Danau Raja tak pernah mengalami kekeringan pada musim panas, sebaliknya pada musim banjir danau ini pun tidak pernah meluap, volume debit airnya selalu tetap. Cerita mistis Danau Raja, beberapa orang menyebutkan danau ini dihuni oleh buaya putih yang hanya muncul pada orang-orang yang dikehendaki. Pada tahun 2010, bahkan danau ini sempat memakan korban jiwa. Seorang driver kendaraan air terlatih asal Surabaya meninggal di tengah danau. Menjadi keanehan ketika seorang sudah ahli berenang tetapi meninggal karena kehabisan oksigen tidak bisa berenang di dalam air. Kedalaman Danau Raja belum ada yang memastikan, hingga saat ini kedalaman pasti dari Danau Raja belum diketahui. Pihak pemerintah setempat pun belum ada yang mengusahakan pengukuran tersebut sehingga dalam data-data yang beredar memang belum ditemukan beberapa kedalaman pasti danau ini. Audio Jungle.